mudmain mudafan sila yutakaza kasnani wasnata kablaini wa nataini ajriyani wa talubul jami jami'iha alim jaron wada banda bagin koruri irfa ngaropaken sapa sira irfa ngaropaken sapa sira bila lipi kelawan alif bila lipi kelawan alif al musanna ing isim tasniyah al musanna isim tasniyah al musanna ing isim tasniyah wakila lan ing lafaz kila wakila lan ing lafaz kila eta lafaz kila ge sama ropakeun nanti kudu ku alif alamat rofanya itu wakila lan ing lafaz kila asalnya aywar fa'kila Iza musila nalikane dan temuakan opo lafaz gila Iza musila nalikane dan temuakan opo lafaz gila bimut marin kelawan isim domir bimut marin kelawan isim domir bimut marin kelawan isim domir mudofan nalikane den itu pakeun mudofan alaikan dan mudofakan ilda kaza kasnani aus abanaini wa abanataini liyani bismillahirrahmanirrahim gilda utai lapar gilda gilda utai lapar gilda iku kaza kakaya mengkonon iku kaza kakaya mengkonon sila isnani utai lapar isnani wasnatani lan lapar isnatani wasnatani lan lapar isnatani iku ya juriani lumaku karone iku ya juriani lumaku karone iku ya juriani lumaku karone kabdaini halakai lapar ibnaini abnaini hayaka lapar ibnaini wa banataini lan lapar ibnataini alhasil isim tasniyah isim tasniyah ketika tingkah rofa maka diirobi dengan alif qauluhu kila qaul wakila gitu ya qaul wakila lapal kila dan kilda lapal kila dan kilda ketika tiga ropa maka diirobi dengan alif dengan syarat apabila keduanya didapatkan kepada dokumentasinya. Itu dia. Wadah lupulan angkan deni opal ya uya
fi jamiha ilam sakabehane musana fi jamiha ilam sakabehane musana al alifah ing alif jaro ilam tingkah jarwana sebandan tingkah nasab waduh lipa kang teman-teman dan kerwi apa patah pada alif pada padin sawi sepatah waduh lipa kang teman-teman dan kerwi apa patah qauluhu isnani wasnatani lapad isnani dan isnatani itu dilakukan sebagaimana lapad ibnani dan ibnatani itu dilakukan sebagaimana lapad ibnani dan ibnatani yakni termasuk mulhaq isim tasniyah yakni termasuk mulhaq isim tasniyah maka ketika tingkah roba harus diirobi dengan alif maka ketika tingkah roba harus diirobi dengan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diperhatikan irfa rupakanlah oleh kamu bil alifi dengan menggunakan alif. Di lapang nama alamat rupana menggunakan alif. Kemudian apa yang harus dirupakan dengan alif? Al musana isim tasniyah. Jadi isim tasniyah itu alamat rupana menggunakan alif satu. Terus apa lagi? Wakila, kemudian kilta kazaka, begitu pula lapar kila dan lapar kilta. Ini sama alamat depannya menggunakan alif, tetapi dengan syarat idza busila bimudmarin mudhofah, dengan syarat lapar kila dan lapar kiltanya harus didapatkan kepada isim domir. Kila didapatkan kepada isim domir, jadi kila
huma. Kilta didapatkan kepada isim dhamir yang menjadi kilta huma. Nah, perhatian kita perhatikan. Tinggal kita perhatikan ini. Kadzaka isnani wasnatara, belajar jangan lepas dari kita matanya. Kadzaka isnani wasnatani, apa kadzaka? Begitu pula ya, begitu pula sama dengan lapan nanti sama dengan isim tasniah. Isnani wasnatani, lapan isnani dan lapan isnatani. Jadi lapan isnani dan isnatani teh disebutnya mulhaq ya. Karena di bawah dijelaskan kenapa dia dikatakan mulhaq, karena tidak memenuhi syarat isim tasniah. Ulangi lagi, kenapa isnani dan isnata dikatakan mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat-syarat isim tasniah. Nah, tiap-tiap lafaz yang tidak memenuhi syarat isim tasniah dinamakan mulhaq isim tasniah. Nah, lafaz isnani dan isnatani katanya ya juriyani, berjalan keduanya kamtani wab natani, sama dengan ibnaini dan ibnataini. Apa ibnaini itu? Ibnaini itu isim tasniah. Oh, jadi isnani dan isnatani teh berjalan seperti isim tasniah. Maksud berjalan seperti isim tasniah itu yakni alamat rofanya menggunakan alif gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan berarti yang alamat rofanya menggunakan alif teh bukan cuma isim tasniah doang, tetapi mulhaqnya juga sama, alamat rofanya menggunakan alif gitu. Mana contoh isim tasniah? Seperti ibnaini, ibnataini, atau isim tasniah alamat rofanya menggunakan ibnun, ditasniahkeun jadi ibnani, kemudian ditarkib jadi mubtada, al ibnani utawi anak lanang loro iku yakumani. Dalapan al ibnani berarti di situ ditarkib sebagai mubtada, wajib dibaca apa? Mubtada teh dibaca rofa, alamat rofanya menggunakan alif. Nah, jadi alamat rofanya menggunakan alif. Nah, isim tasniah menggunakan alif, mulhaqnya juga menggunakan alif ya. Kemudian bagaimana ketika dalam kondisi jer dan nasab dan jer? Cek mudahanat wa takhlufu aliya'u fi jamiha al alif fi jarun wa nasban. Ya, terjemahkan wa takhlufu dan menggantikan aliya'u ya fi jamiha di dalam semuanya isim tasniah dan mulhaqnya. Apa yang menggantikan kepada apa menggantikannya? Al alifah kepada alif. Jadi berarti alifnya diganti dengan ya. Ketika kapan? Jarron wa nasban, ketika jar dan ketika nasab. Maksudnya gimana? Jadi ketika dalam keadaan nasab dan jar mah alamatnya bukan menggunakan alif. Alamatnya bukan menggunakan alif, tetapi menggunakan apa? Menggunakan ya. Nah, paham nggak? Jadi ketika rofa menggunakan apa? Alif. Ketika nasab dan jar menggunakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Zakara nutur Al musannifu ke musannif, menjelaskan sinten al musannifu ke musannif pengarang rahimahullahu taala. Ana mimma satu meneh mimma iku tetap setengah saking barang, mimma iku setengah saking barang yang membukang anggantene fi lemah, yang membukang anggantene fi dalam ma'afal huruf al harokat saking harokat ya al asma sita wa qadama. Maksudnya apa? Musonif sudah menjelaskan bahwa di antara kalimat yang menggunakan i'rab niyabah, yang menggunakan huruf adalah asmaul sita itu adalah lafaz yang di-i'rabi bukan menggunakan harakat tetapi menggunakan huruf yang disebut dengan alamat niyabah atau i'rab niyabah, alamat niyabah. Dan ini pembahasan mengenai asmaul sita ini sudah lampau. Waqad taqaddama lan teman-teman dingin. Kita mau ngaji dia pindah aja. Mau jadi pindah aja.
Bila. Wakot takodama lan teman-teman wistingin tidak. Kalau wakot takodama lan teman-teman wistingin opal kalamu kalam. Opal kalamu kalam dan telah lampau telah lewat pembahasan mengenai asmaul sittah alaiha ing atasnya asmaul sittah. Wakot takodama lan teman-teman dia. Dan teman-teman wistingin opal kalamu kalam alaiha ing atasnya asmaul sittah. Apa ya? Pembahasan mengenai asmaul sittah sudah lampau, sudah lewat, takodama, sudah lewat. Dingin. Ayat nama cina suma zakar maka kari-kari nutur sapa al-musannif al-musana ing isim tasniyah. Maka kari-kari nutur sapa musannif al-musana ing isim tasniyah. Nah, kemudian di sini pengarang akan membahas isim tasniyah. Wa utawi al-musana. Wa utawi al-musana iku memang setengah saking barang. Iku mimma setengah saking barang yurobu kang deni robi opomat bil hurufi kelawan huruf. Nah isim tasniyah itu termasuk kepada kalimat yang di robi menggunakan huruf yang disebut irobnya atau alamat niabah. Alamat niabah itu alamat menggunakan selain harakat ya. Karena alamatnya tanda ayat tanda asliyah nyata irob menggunakan ayat oleh tanda anunya nambah wawai rumah zukir salian menggunakan harakat yang nunggu dinamakan alamatnya nambah. Ayat alamat asli nama kan menggunakan apa? Rofa menggunakan parfa bidom min wansiban fatan wajur fadzikrullahi ada yasur wajib litas kinin wa ghairu ma'adukir yanubunau ja'ahu bani namin harfa bidomin wasiban fatan wajur fadzikrullahi akbaru yasur taskinin wa ghairu ma'adukir yanubunau ja'ahu bani namin. Namanya alamat asliyah. Kalau tidak menggunakan rofa bidoma nasabil fatajir bil kasra itu disebutnya alamat tadi alamat asliyah. Kalau tidak menggunakan alamat yang tadi dinamakan alamat. Nah, saina yang termasuk yang menggunakan alamatnya pada isim tasniyah wa huwa yu'rabu bil huruf. Isim tasniyah tadi di i'rabinya menggunakan huruf. Wahadu apa sih yang dimaksud dengan isim tasniyah? Wahadu lan utawi hade isim tasniyah utawi definisina isim tasniyah iku lafzun lafaz dalun kang nuduhaken. Iku lafzun lafaz dalun kang nuduhaken. Terus kaya ngaji mah panonna tong lepas tina kitab leungeunna tong lepas tina pulpen. Wa ta'ala utai jibtaniya ikola lapal dalun kang nuduhakeun alasna ini ngatasé loro. Terjemahan mah isim tasniyah adalah lafaz yang menunjukkan makna dua. Bari jeung nuduhkeun makna dua teh aya karena aya tambahan bi ziyadatin sebab tambahan. Bi ziyadatin sebab tambahan bi akhirih dalam akhire lafaz. Seperti Zaidun hati nanti satu orang Zaid ketika diberi tambahan alif dan nun menjadi az-Zaidan sabar dan diberi ziyadah di akhirnya maka lafaznya berubah jadi nuduhkeun kana mana dua. Seperti az-Zaidan itu lafzun dalun alas artinya lafaz yang menunjukkan mana dua ziyadatin dengan diberi tambahan di akhir. Kemudian solihun kang patut litajridi maring den sepiakeun saking tambahan litajridi maring den sepiakeun maring saking tambahan. Kemudian lafaz yang sudah mendapatkan tambahan mana contohnya? Nih
Lapan yang sudah mendapatkan tambahan tadi gimana? Solihun ditajridi bisa ditajred. Nah ditajred teh ditambahannya bisa dibuang seperti az-zaidani. Mana tambahannya? Alif dan nun. Coba ditajred menjadi zaidun wa zaidun. Itu ya. Ibnani dua orang anak laki-laki. Coba ditajred. Dibuang tambahannya jadi ibnun wa ibnun. Tuh gitu. Dua orang Khalid, Khalidani, dua orang Khalid ditajrid menjadi Khalidun wa Khalidun. Jadi solihun lid tajrid bisa ditajrid, bisa dibuang atau disepikan itu tambahan. Ketika dibuang bisa. Nah, ketika disatukan lagi jadi az-zaidani juga bisa. Wa'ad fi mislihi lan natabakan sepadane lafaz. Wa'ad fi mislihi lan natabakan sepadane alai ngatasé lafaz. Kemudian ketika ditajrid bisa diatapkan seperti az-zaidani. Coba ditajrid jadi zaidun wa zaidun. Tuh, bisa diatapkan kepada lafaz yang semisilnya. Apa semisilnya itu? Yang sesama. Nah, zaidun diatapkan kepada zaid. Nanti berbeda dengan lafaz komaroni. Nanti ada istilah komaroni. Apa komaroni? Ayat syamsun wal komar. Lafaz komaroni menunjukkan makna dua tidak? Labdun dalun. Lafaz komaroni menunjukkan makna dua. Menunjukkan itu makna dua. Kemudian ada tambahan nggak di akhirnya? Ada komaroni. Mana tambahannya? Alif dan nun. Tapi soal bisa ditajrid nggak? Bisa. Komarun ditajrid itu dibuang tambahannya menjadi komarun dan syamsun, komarun wa syamsun. Tetapi tidak atfi mislihi alaihi, tidak bisa mengatakan kepada apa yang semisilnya, karena ketika ditajrid menjadi syamsun wa komarun. Berarti lafaz komarun diatakan bukan kepada sesamanya, melainkan kepada lafaz yang lah. Nah, berarti lafaz komaroni ini tidak memenuhi syarat ya isim tasniyah. Apa syarat yang tidak terpenuhinya? Tidak bisa atfi mislihi alaihi. Paham? Oke. Ulang lagi. Apa isim tasniyah? Labdun dalun ala naini bidia datin bi akhiri solihin litajridi wa fi mislihi alaihi. Lihat, labdun dalun ala naini biyadatin bi akhirihi solihin litajridi wa fi mislihi alaihi. Lafaz yang menunjukkan makna dua. Sebabnya menunjukkan makna dua itu karena ada sebab. Apa sebabnya? Ziyadatin bi akhiri. Karena ada tambahan di. Seperti mana contohnya dua orang muslim muslimani. Itu muslimani menunjukkan makna dua. Menunjukkan. Kenapa menunjukkan makna dua? Karena biziyadatin bi akhirih, di akhirnya ayat huruf tambah. Mana huruf tambahannya? Alif dan nun. Biziyadatin bi. Kemudian lafaz muslimani sholihin litajrid bisa disepikan dari tambahan. Coba buang tambahannya menjadi muslimun wa mus. Nah, ketika ditajrid terjadilah atfi mislihi alaihi. Apa artinya? Lihat kita bisa mengatapkan lafaz kepada yang semisilnya, semisilnya apa sesamanya. Ketika ditajrid maka menjadi muslimun wa muslimun. Berarti lafaz muslimun diatapkan kepada misli, kepada dia semisilnya. Maka itu dinamakan isim das. Nah, jadi syaratnya ayat berapa? Hiji menunjukkan mana dua. Nomor dua ada tambahan di akhirnya. Nomor tiga bisa ditajrid.
ya disepikan dari tambahan pertigaan keempat bisa diatapkan kepada semisilnya gitu. Ada tang anu pindahna ya anu tadi absen tadi si Habib pindah ke mana? Pindah ke mana? Si absen absen ke mana? Mana mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dahulu maka mancing fi kaulina dalam pengucap kita labdun dalun alas naini rupane dawu labdun dalun alas naini. Opal musana isim tasniyah. Opal musana isim tasniyah. Nahu az-zaidani umpama lafaz az-zaidani. Lafaz az-zaidani ini adalah termasuk kepada kategori lafaz yang menunjukkan mana dua. Itu lafaz yang menunjukkan dua teh adalah seperti isim tasniyah. Wal alfazul mawdu'atu lisnaini lan piro-piro lafaz. Al mawdu'atu kang den wada'akan al mawdu'atu kang den wada'akan lisnaini maring tuduh mana loro, maring tuduh mana loro. Begitu pula masuk kepada kategori lafzun dalun alas ini lafaz-lafaz yang diwada'kan untuk menunjukkan mana dua. Lafaz-lafaz yang diwadu'kan lisna ini untuk menunjukkan mana dua, itu juga sama adalah lafzun dalun alas ini. Mana contohna nahu syaf'un umpamane syaf'un manane genap. Nahu syaf'un umpama lafaz syaf'un mane genap. Ai genap kira-kira berapa jumlahnya? Ya dua. Berarti genap itu adalah lafaz yang menunjukkan mana dua. Jadi ketika sampai apa isim tasniyah? Isim tasniyah adalah lafaz yang menunjukkan makna dua. Nah ini memasukkan isim tasniyah dan lafaz-lafaz yang menunjukkan makna dua. Masuk kepada kategori lafzun dalun alas. Nah ini tapi nanti akan ada yang dibuang nih. Akan ada yang dikeluarkan nanti. Wa kharaja lam kajaba bi qaulina kelawan pengucap kita. Bi qaulina kelawan pengucap kita bi ziyadatin fi akhiri rupa dawu biziyadatin fi akhirih. Tetapi nanti keluar dari perkataan kami mana biziyadatin fi akhirih. Apa yang akan keluar? Apa nahu syam'un umpamane lafaz syam'un. Apa nahu syam'un umpama lafaz syam'un. Nah lafaz syam'un nanti keluar dari dengan perkataan apa? Dengan perkataan biziyadatin fi akhir. Karena lafaz az-zaidani mah nuruhkeun. Karena mana dua ada huruf tambah. Mana tambahannya alif muslimani nuduhkeun kana mana dua karena ada tambahan mana tambahanna. Ari lafaz syakun mah menunjukkan mana dua ada tambahannya tidak. Maka lafaz syakun gugur keluar dah. Bukan termasuk isim tasniyah. Keluarnya dari mana? Keluarnya atau lepaskan oleh perkataan bi ziyadatin bi akhir. Berarti lafaz syakun tidak memenuhi syarat yang nomor kedua. Syarat pertama masuk, menunjukkan dua masuk. Tapi syarat kedua tidak masuk karena lafaz syakun mah tidak ada bi ziyadatin bi akhirih. Paham tuh? Ada empat syarat nih. Wa kharajalan kerja bi qaulina kelawan pengucap kita. Salihin lafzun salihun litajrid. Rupanya daun salihun lit tajrid. Apa salihun lit tajrid teh? Yang patut lit tajrid untuk disepikan dari tambahan. Salihun kang patut yang bisa lit tajridi untuk disepikan dari tambahan. Mana contohnya? Nahu isnani umpamanya lafaz isnani. Perhatikan lafaz isnani. Syarat pertama, apa syarat pertama? Menunjukkan makna dua. Terpenuhi enggak? Terpenuhi karena isnani juga menunjukkan mana apa mana isnani dua gitu kan. Kemudian ada tambahan di akhirnya enggak? Ada, misalnya tambahannya naon? Alif dan nun ya. Kemudian dua, udah syarat yang nomor kedua sudah masuk. Syarat yang ketiga, sholihun litajrid bisa disepikan dari tambahan. Coba lafaz isnani bisa nggak alifnya dibuang menjadi apa? Nanti nggak bisa, nggak bisa kita mendapat isnun.
karena di dalam kalam Arab tidak ada bahasa isnun, berarti isnani itu tidak bisa dilepaskan dari tambahan alif dan nun. Maka lafaz isnani bukan isim tasniyah karena tidak memenuhi syarat yang nomor ketiga. Fa innahu mangka satemah lafaz isnani kula yasluhu ora layak apa lafaz isnani liisqati ziyadati maring dan buang huruf tambahan, liisqati ziyadati maring dan gugurakan tambahan minus saking isnani. Minus saking isnani apa artinya? Karena lafaz isnani mah tidak pantas huruf tambahannya dibuang, huruf tambahannya tidak bisa dibuang. Karena huruf tambahannya tidak bisa dibuang, ya, nah berarti tidak memenuhi syarat yang nomor berapa ini? Tidak memenuhi syarat yang nomor ketiga. Maka dia bukan isim tasniyah. Itu nanti kalau bukan isim tasniyah disebutkan apa? Mulhaq isim tasniyah. Jadi isnan itu bukan isim tasniyah tapi mulhaq isim tasniyah. Sebabnya dikatakan mulhaq karena tidak memenuhi syarat yang nomor ketiga. Apa saja nomor ketiga? Yakni layak ataupun pantas untuk disebutkan dari tambahan. Sementara isnani mah tidak bisa disebutkan tidak tambahan. La yasluhu tidak pantas liisqati ziyadati minhu, tidak pantas huruf tambahannya di isqat dibuang. Jadi pala itakulu maka orang kena ucap sapa sira isnun ing lafaz isnun. Tidak boleh kita mengucapkan isnun. Ditulis coba Mang Habib Pai, kenapa lafaz isnun dikatakan mulhaq? Karena tidak merusak yang nomor ketiga. Apa syarat nomor ketiga itu? Ya, terus sekarang jelas. Artinya apa? Hah? Solihun bisa disebutkan dari tambah. Ditulis syarat yang nomor ketiga itu bisa disebutkan dari tambahan. Wahara jalan kerjaba bi kaulina kelawan pengucap kita wa'afi misli alaihi. Rupanya dawu wa'afi misli alaihi opo ma barang saluha kang patut. Opo malita jadi di mana? Mana beda? Saluha kang patut malita jadi di mari dan sepiakan wa'afi ghairihi. Lan ngatopaken liyane ma Wan bi qailan ngata pengalian ema alai ngata sema. Yang nomor keempat bisa diatapkan kepada lafaz yang sesamanya. Maka keluarlah lafaz yang tidak bisa diatapkan kepada sesama. Nah, mana contohnya kal qomaro ini kayak lafaz qomaro ini. Lafaz qomaro ini bisa disebutkan dari tambahan ya dan nya dibuang. Tapi ketika huruf tambahannya dibuang maka menjadi qomarun wa syamsun. Itu terjadi mengatapkan lafaz bukan kepada sesama. Fa'inna maka teman lafaz qomaro ini iku solehun kang patut litajridi maring den sepiaken saking tambahan. Litajridi maring den sepiaken saking tambahan pataku maka ngucap sapa sira menjadi qomarun lakin yutofu tetapene den atopaken. Jadi kalau kita baca ya, coba. Lakin yuqafu tetapi den atapaken alai ngatasé lafaz qomarun apa mughayyiruhu lafaz kang bedani lafaz qomarun apa mughayyiruhu lafaz kang bedani qomarun. Tetapi ketika diatapkan itu kepada lafaz yang berbeda bukan kepada lafaz yang semisilnya. La mislu ora seumpamane qomarun nahwu qomarun wa syamsun lafaz syamsun lafaz qomarun diatapkan karena syamsun atau syamsun diatapkan karena qomarun, berarti diatapkannya bukan misluhu bukan kepada semisilnya. Lafaz qomaroni bisa ditajred tetapi ketika ditajred
itu diataskannya bukan kepada semisilnya, bukan kepada lafaz yang sama dengannya, melainkan kepada lafaz yang berbeda darinya. Maka lafaz qamaro ini berarti bukan isim tasnya karena tidak memenuhi syarat yang nomor keberapa nih? Keempat. Paham? Wawa uti almas wawa uti mazkur nasyamsi wal qamar. Wawa utawi almas kun nasyamsi wal qamar. Tak atau dimaksud dengan qamar wa syamsun teh iku al maksud kang dan maksud bi kaulihim kalam pengandekan wong Arab al qamaro ini. Jadi qamar wa syamsun teh nyaeta qamaro teh. Wa syara jeung isyara sinten sapa al-musannif pengarang musannif bi kaulihi kalam pengandekan muslim mana bil alifir fa'il musanna wa qila idza bimun harin mudafa'u sila isyarat aku maha isyarat iban ila anal musanna maring satemene isim tasniah eta isim tasniah teh iku yurfa'u dan rofakeun apa isim tasniah iku yurfa'u dan rofakeun apa isim tasniah bil alifi kelawan alif ajangan musannif mere isyarah dengan perkataannya bil alifil fa'il musanna bahwa isim tasniah teh tadi saya definisina. Nah definisi isim tasniah teh lamdun dalun alas daini bijadatin fi akhiri salihin litajridi wa fi mislihi alai lamdun dalun alas daini bijadatin fi akhiri salihun litajridi wa fi mislihi alai. Solihun diataupun karena lamdun solihun litajridi wa'adfi wa solihun wa'adfi lilamfi wa'adfi misli alaihi Tokyo bal Tokyo pada lamdun dalun alas naini bijadatin bi'akhirihi solihun litajridi wa fi mislihi alaihi ila anam sana maring satu mana isim tasnya iku yurfa'u dan rofakeun apa musana dirofakeun nate bil alif kelawan nganggo alif bil alif kelawan nganggo alif maka zalika lan iku kaya mengkon musana al musanna mana syibhul musana utawi sibeh isim tasniah. Naon sih sibeh isim tasniah teh? Wa huwa utawi sibul musanna iku kullu ma saban-saban kalimat atau isim la yasduku kang ora bener alai ngatasé ma opo adul musanna definisi isim tasniah. Oh, sibeh isim tasniah teh kuluma setiap kalimat isim yang tidak benar baginya tahrif isim tasni maksudnya yang tidak memenuhi definisi isim tasni la yasduku yang tidak benar baginya definisi isim tasni maksud tidak benar itu artinya tidak memenuhi had ataupun definisi isim tasni wa syaramu ilahilan marilahi maring sibe sopal musanifu ajangan musanif mana contohnya dah bikaulihi wakila rupan dahu wakila pamama kautai barang pamama kautai isim layas duku kang ora beneri ada yang atasnya mau pohadul musana definisi isim tasniah terjemahnya pamama maka ada pun isim layas duku yang tidak memenuhi baginya isim isim tasniah, definisi isim tasniah. Jadi definisi isim tasniah itu tidak terpenuhi olehnya. Jadi syarat-syarat isim tasniah tidak terpenuhi olehnya. Memang sami isim dalam kang nuduhakeun apa mah? Alas naini ngatasé mana loro. Bijiadah kalawan tambahan aw syibih atau syibih ziyadah
Maka kalimat isim yang menunjukkan mana dua, walaupun ada tambahannya, itu tetap dinamakan mulhaq isim tasni. Kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat yang lain. Bahwa maka timaikum mulhaqun bil musanna. Pakila jadi mangka anak pun pakila mangka uti lapal gila. Wakil talan lapal gilta wasnani lan lapal istani wasnatan lan lapal istatani. Jadi lapal gila, gilta, isnani dan isnatani ikum mulhaqotun mulhaq bil musanna kalau isim tasni. Jadi lapal gila, gilta, isnani dan isnatani itu masuknya kategori mulhaq. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat isim tas. Lapal gila mulhaq kilta, mulhaq isnani, mulhaq isnatani, mulhaq bukan isim tasnya tapi mulhaq isim. Namun sabab nalian naha karena satu meneh kila kilta isnatani lan isnani lan isnatani iku layas ora beneri alaihi ngatasé kila kiltaile apa hadul musana pelanggaran isim tas nia karena tidak memenuhi pelanggaran isim tas nih. Nah, gitu ya. Jadi karena tidak memenuhi syarat-syarat isim tasnya. Tetapi syaratnya lakin layul haku tetapi ora den mulhaqaken. Lakin layul haku tetapi ora den padahaken opo gila lapal gila wakil kabil musanna kalawan isim tasnya illa idza udifa angin nalikane den mudafaken. Angin nalikane den mudafaken apa bila jengil tatila mutmarin paring isim domir, kecuali kalau lafaz itu diidafahkan kepada isim. Naujani kilauma jauh tekani sun sapa kilauma karo zaidani waro itu lani ngali sapa sun kilaima. Ada yang tahu kan kenapa lapar gila dianggap mulhaq? Dan tadi kan dia dinamakan mulhaq bukan isim tasniyah. Gitu. Apa sebabnya? Sebab bisa dilihat cenah wa huwa ismun mufradun indal bisyriyin yutlaqu ala snaini. Lapar kila teh isim mufrad dan isim tasniyah. Tetapi menunjukkan karena mana dua. Jadi sebabnya dikatakan mulhaq ya karena tidak memenuhi syarat dari isim tasniyah mah isim bukan isim mufrad ya. Ai kila mah isim tadi na pinggir nanti, tidak pinggir. Warafa bihima aidon gila wawa ismun mufradun indal bisyriya di pinggiran jadi mantan atau lanjutkan wajat nikil tahuma waraitu bil tahima wa maratu bikil tahima. Bagaimana kalau lapar kila jeung kilta teh tidak mudofan bimudmarin melainkan mudofan bidhahirin. Nah, fa'in udifan maka lamun den idofataken apa lafaz kila dan kilta ada parona ila zahirin mari isim zahir. Si awas ate udah nonton ila zahirin mari isim zahir mana kana maka ana apa lafaz kila dan kilta iku bil alifi kelawan alif biku bil alif dan rofi kelawan alif mana rofan wa nasban wa jalnahu ja'ani kila ar-rajulaini wa kiltal marataini wa ra'aitu kila ar-rajulaini wa kiltal marataini wa marartu bi kila terus-terusan. Kalau karena apa? Karena mudah pilihnya berupa isim zahir wa kiltal marataini. Palihada maka karena iki kolang andika sepang musarif wakila idza bimudmarin mudhofan usilan. Summa bayana maka kari-kari ngajelaskan maka kari-kari mertelakan musannif. Anasna ini satu melapat isna ini wasnata ini ku yajriani lumaku karone. Iku yajriani lumaku karone. Majrul ibna ini
kayak rumah pengelapa dimna ini wabnata ini pasna nih maka ulapa ditani wasnata nih kumulhakoni kang den padakan karone bil musana wabna nilang tilapa dimna wabnata nih kumusana isim tasniah hakikatan hakikate sumada kalau maka kali-kali nutur sopal musanifu analia aing satemene ya ibu tahluku angkan teni opo ya iku tahluku angkan teni opo ya al alifai alif bil musana ilalam isim tasniah wal mulhaqilan isim kang dan pada kelembi kelawan musanna maksudnya kumaha bahwa ia menggantikan alif untuk i'rabnya isim tasniah dan mulhaqna. Jadi isim tasniah dan mulhaqna teh memang rupanya menggunakan alif tapi nasab dan jarnya menggunakan ya. Bi halatail jari penting kalau jarwan nabi wa nama satu menai barang qablahu ma sadurunge ya. Seperti az-zaidaini mana huruf yang sebelum ya? Zaidaini mana dal itu. Muslimah ini mana huruf sebelum ya? Mim gitu ya. Lidaini mana huruf sebelum ya? Dal gitu ya. Ayo mikir. Ya. Iqbala ini mana huruf sebelum ya? Lam gitu ya. Rifa ini mana huruf sebelum ya? Ain. Eta huruf yang jatuh sebelum ya. Iku layakun oranan apa ma? Iku ila maftuhan angin dibaca fathah. Eta huruf yang jatuh sebelum ya harus dibaca fathah. Contoh, nahu ra'aitu zaidaini lihat kitabna. Ra'aitu zaidaini mana huruf sebelum ya? Dal. Eta dal teh kudu dibaca fathah. Jadi ra'aitu zaidaini dibaca fathah. Jangan zaidin aja tapi zaidaini. Kira ini ma wa marga bi daini dalam dibaca patah wakil kilaiman wa tarazalan jabatan musani bidzalika kelawan mengkonon bidzalika kelawan mengkonon nanti isim tasniah bidzalika kan mengkonon ya isim tasniah an yail jami saking ya jama. Nah berbeda dengan ya jama. Tah fa inna maka satemene huruf qablaha sadurunge ya jama. Ya disuruh maca orang-orang. Qablaha sadurunge apa dia? Ya jama. Iku layakunu orangana apa ma qablaha iku illa maksuron angin dibaca kasrah. Apa maksudnya? Ai huruf sebelum ya jamama justru dibaca marortu bizaidina mana huruf sebelum ya dal aran jama ya mah dibaca wasaya tilan bakal maka apa dalika mengkonon ya il jami. Jadi kesimpulan aku mah eta wa hasilu malan uti kesimpulan barang zakaro kang mutur musone puing mah iku anal musana satemen isim tasniah wa malan isim uliko kang den mulhaqaken kang den padaken apa ma bi kelawan musana iku yurfau den rafa'aken apa ya si musana bil alif kelawan alif wa yunsabu lan den nasabaken apa musana wa yujaru bil ya wa hadza lan utawi yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujaru bil ya iku al masyhur qaulanu mas wasahih lan utai kaul kang sahih beda antara masyhur jeung sahih. Ari masyhur mah anu geus kakoncara itu nya ai cantang tuh barang masyhur sahih gitu nya. Ari sahih mah yang benar. Wasahih lan utai kaul kang sahih ku anani roba satem irobil musana wal mulhaqilan mulhaq bi kelan musana iku bi harakatin muqaddarah. Ari cek pendapat sahih mah i'rabna isim tasnya dan mulhaqatnya menggunakan harakat yang dikira-kirakan. Harakat bukan menggunakan huruf, menggunakan harakat tapi harakat kumaha muqaddarah nu dikira-kirakan kana naon kana alif
ketika ropa atau dikira-kirakan karena ya ketika kapan? Nah, dan ya artinya ya irobna isim tasnia dan mulhaknya menurut kaul yang masyhur itu menggunakan apa? Ropa bil alif nasab dan jar nasab dan jarnya dengan ya itu cek saya cek kaul anu mas bareng-bareng. Irobnya isim tasnya menggunakan apa? Ropa bil alif nasab dan jarnya dengan ya jare sinten tuh? Jare kaul kang masyhur. Emang ada kaul yang lain ada. Menurut kaul yang sahih bukan menggunakan huruf irobna teh tapi menggunakan harakat. Jadi rofa bi harakatin harakat yang muqaddarah gitu. Jadi rofanya rofa bi harakatin muqaddaratin alal alifi gitu kan. Lumayan kalau bisa menang pahala. Al ilmu sayyidun wal kitab qaidu sa'iqaid suyudak bil hibalil wasiqa. Ilmu itu ibarat hewan buruan, maka ikat yang kuat dengan catatan. Al ilmu sayyidun wal kitab qaidu suyudak bil hibalil wasiqa. Ilmu itu ibarat hewan buruan, maka ikat yang kuat dengan catatan. Maya eta teh mangsina santri, mangsina kiai akan ditimbang nanti di yaumil kiamah dipundang dibanding jeung darahna orang yang mati syahid oge masih agung kene pahalana mangsina santri. Rugi lamun aya sating aja nama lohok poe teh. Naon sebabna pahala ngaji urang cantang tuh bisa meuli surga. Naon sebabna lamun ngajina teh ikhlas pada temenang pahala. Kan barang eta nulisna ikhlas ditimbang ta tulisan teh ternyata bisa ngabarkeun kana timbangan jadi salamet teh urang teh. Ya. Tak perlu sering diajak tulis. Poin Jumat ada pelajaran khot miluan. Tak gitu. Cek pendapat yang sahih i'rabna isim tasnya dan mulhaqna bukan menggunakan huruf tetapi menggunakan harakat rofa biharakatin muqaddaratin al alifi nasab dan ya biharakatin muqaddaratin alal yaqi. Wa malan uti barang zakara kang nuturima sopal musanifu ajengan musanif min anal muzana wal mulhaqi bihi kelawan muzana iku yakunani anak karone iku bil alifi kelawan alif rafan wa bil ilan kelawan ya nasban wa jarot huwa iyama iku al masyhur kaul kang masyhur min lughatil arab saking lughat arab. Wa minal arab lan iku setengah saking arab anu te wong ya jaluk kang dadiakeun sapa man ya jaluk kang dadiakeun sapa siman al musanna izim tasnya wal mulhaqa lan izim kang dan mulhaqakeun wal mulhaqa lan izim kang dan mulhaqakeun bihi kelawan musanna bila lebih kelawan mutlak kelan mutlak raban wa nasban wa jaron payaqulu ya zaidani kilahuma ra'aitu zaidani kilahuma wa ma tu zaidani kilahuma wa ba'ala bisa bil alif bil alif bil fa'il musanna wa kila ida bimud ida bimud barin mudafan
mungkinun kasdakin wasmun wabil wasmun wabil harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu'a wa kalimatun biha kalamun konju'a bil jari wa tanwini wa nidawal wa musnadin ismi tamlizul asal bitafa'al wa atat wa yaf'ali wa nudi'at wa nudi'at bila nabi'lu ya jali siwahuma larbukaha wa diwalam jalala belun mudari lam kayasa muhammadiyah alim bidabid wasid binuni bilhal amri'in amrat muhim wal amru'in lam yakulin nunima munawasa waya wa ismumin humurabun wa mabni lishabahi minal hurafi mudni kashabahil majitana wal manawi bimada wa bihuna wa kadiyabati anil wili bilal ta'asarin wa katikarin usila murabun wa murabun asma'i ma qad salima min syabahil arbika ardi wal suba bilu'am wa bi'alu amrin wa mudin budiya wa arabu mubari'an inhariya min nonitau mubaziri wa min nonina sinkayaruna manbutin wantulawar bin mustahimulil bina wal asra bil mabni ayusakana wa biludu wa biludu batin wadun tasrin wadun ka'ina'am sihaisu wasakinuka warab'awan asbajana irabal ismin wa bi